Bab 191. Menjaga jarak. Wajah Nicholas Lu seketika menjadi suram, semua orang takut untuk berbicara. Sebaliknya, sesuatu yang akan terjadi ini lebih menakutkan daripada badai. Jika tidak menemukannya, kalian semua akan dihukum. Nicholas Lu melirik sekelompok orang ini dengan dingin. Ternyata mereka bahkan tidak bisa mengawasi seorang wanita hamil. Hal ini benar-benar mengecewakannya. Galvin He membawa Jennifer Wen ke salah satu kediaman tersembunyinya. Kamu istirahat di sini dulu selama hari. Setelah semuanya dipersiapkan, aku akan membawa kamu keluar dari sini. Galvin He masih membutuhkan waktu mengurus berbagai hal untuk membawa Jennifer Wen pergi. Aku mengerti. Jennifer Wen mengangguk. Terima kasih, Galvin. Jika bukan karena kamu, aku sekarang tidak tahu harus berbuat apa. Mengapa kamu bersikap sungkan padaku? Aku memang seharusnya melakukan semua ini. Ketika Jennifer Wen mendengar hal ini, dia merasa lebih bersalah. Meskipun dia tidak mengerti apa yang dilakukan beberapa orang ini di dunia bisnis, bagaimanapun juga, Galvin He mengambil risiko yang tidak perlu untuknya. Dia mungkin akan menerima balasan yang buruk dari Nicholas Lu. Kebaikan semacam ini memberinya sedikit tekanan psikologis. Melihat hal ini, Galvin He mengulurkan tangan dan memeluk Jennifer Wen. Kamu tidak perlu merasa bersalah, semua ini aku lakukan karena keinginan diriku sendiri. Juga karena aku merasa berhutang budi padamu. Galvin He tidak memberitahu Jennifer Wen. Dia bermaksud untuk merahasiakan ini selamanya, jangan sampai dia mengetahuinya. Jennifer Wen terkejut dengan pelukan yang tiba-tiba itu. Dia segera mendorong Galvin He, tetapi menyadari bahwa tindakan ini agak menyakitkan, dia menundukkan kepalanya. Maaf, aku sedikit lelah, aku ingin istirahat dulu. Jennifer Wen juga dapat merasakan bahwa Galvin He tampaknya memiliki perasaan layaknya hubungan antara pria dan wanita. Tetapi bagaimanapun juga, dia dalam kondisi sedang mengandung anak orang lain. Dia tidak ingin melibatkan dirinya. Terlebih lagi, Jennifer Wen teringat wajah Nicholas Lu yang tampan. Bagaimanapun juga, dia tidak begitu mengendalikannya. Dia bisa segera melupakannya jika dia pergi. Galvin He didorong, ia merasa sedikit sedih. Tetapi dia dengan cepat melupakan sikapnya. Karena kamu sudah lelah, maka beristirahatlah. Aku akan keluar untuk menangani berbagai hal. Jangan pergi sembarangan. Jika kamu memiliki masalah, segera hubungi aku. Galvin He meminta seseorang membeli ponsel baru untuk Jennifer Wen. Meletakkannya di telapak tangannya. Jennifer Wen pun mengangguk. Aku mengerti. Pergilah jika kamu memiliki urusan. Aku baik-baik saja. Aku tidak membutuhkan siapapun untuk menemaniku. Galvin He mengangguk, walaupun sebenarnya dia sangat ingin menemani Jennifer Wen. Tapi sekarang situasinya rumit, dia harus membawa Jennifer Wen keluar secepatnya, bukan mengambil resiko di wilayah Nicholas Lu. Setelah Galvin He pergi, Jennifer Wen duduk di tempat tidur dan menatap ponsel itu dengan bingung. Dia tidak tahu apakah Nicholas Lu mencarinya kemana-mana atau tidak. Apakah dia akan marah karena kepergian dirinya tanpa pamit? Saat pikiran kacau, terdengar ketukan di pintu di luar. Jennifer Wen segera meningkatkan kewaspadaannya, berjalan mendekat, melirik situasi di luar melalui lubang kecil di dinding pintu. Terlihat seorang wanita, bukan Galvin He. Jantungnya berdegup kencang, dia tidak berani bersuara, hanya menahan napas dan menunggu orang di luar itu pergi. Orang ini mungkin tidak memiliki niat baik, dia tidak boleh menunjukkan dirinya. Genny mengerutkan kening ketika dia mendengar tidak ada gerakan di dalam. Wajahnya yang cantik menjadi sedikit lebih kesal. Dia baru saja menemui orang kepercayaan Galvin He dan bertanya di mana wanita itu, sehingga dia bisa menemukannya. Aku adalah teman Galvin, aku datang karena ada sesuatu yang sangat penting untuk aku sampaikan kepada kamu. Ketika Jennifer Wen mendengar nama Galvin He, dia pun ragu seenak. Jika dia adalah orang asing, dia mungkin tidak akan tahu bahwa dia ada di sini. Jadi dia membuka pintu dan membiarkan orang itu masuk. Genny masuk ke dalam ruangan tersebut dan memandang Jennifer Wen dengan tatapan menawan. Tatapan matanya membuat Jennifer Wen sedikit tidak nyaman, terlihat jelas sangat agresif. Genny sama sekali tidak bisa menahan diri. Saat melihat perut Jennifer Wen, napasnya tersendat sesaat. Wanita ini ternyata sedang hamil. Apakah sedang mengandung anak Galvin He? Genny mengepalkan telapak tangannya. Dia tidak percaya bahwa Galvin He bersama dengan wanita yang lemah dan tidak berguna ini, dan bahkan memiliki seorang anak. Bagaimana dia bisa rela melihat keadaan ini? Apakah kamu adalah teman Galvin? Jennifer Wen benar-benar tidak nyaman dengannya, bahkan menyesal karena tadi tidak menelepon Galvin He terlebih dulu untuk memastikan sebelum akhirnya mengizinkan orang ini masuk.
Pikiran kacau Geni terputus oleh kata-katanya. Dia melirik Jennifer Wen dan mengatakan sesuatu seperti pembelaan diri. Tepatnya, aku bukan temannya, tapi aku adalah kekasihnya. Jennifer Wen pun tercengang memandangi Geni. Wanita ini sangat cantik. Tidak seperti wanita cantik yang biasa dilihatnya, dia terlihat seperti ras campuran. Kecantikannya sangat agresif, setiap gerakan tubuhnya tampak dewasa dan menawan. Pada pandangan pertama, dia tampak merupakan seorang wanita yang pernah mengalami masalah yang rumit. Melihat Jennifer Wen tidak menanggapi, Geni mengerutkan kening. Ada apa dengan wanita ini? Saat mengetahui bahwa dia adalah kekasih Galvin He, ternyata dia tidak menanggapi. Dia tidak menjadi bodoh dalam sekejap karena merasa kesal kan? Kalau begitu, aku senang dapat berkenalan denganmu. Jennifer Wen tersenyum, mengulurkan tangannya, dan memberi isyarat untuk berjabat tangan dengan Geni. Geni tidak bisa memahami situasi sepenuhnya. Apakah wanita ini berpura-pura bersikap polos, atau benar-benar mengalami masalah otak? Dia ternyata tidak marah ketika didatangi oleh wanita lain ketika hamil. Bukankah dia seharusnya maju untuk memukulnya? Apakah kamu tidak marah? Mengapa aku harus marah? Entah kenapa Jennifer Wen berkata seperti ini. Dia sekarang mengerti mengapa wanita ini tadi begitu tampak memusuhi dirinya. Oh, begitu, kamu salah paham. Aku dan Galvin bukan memiliki hubungan layaknya kekasih. Aku dan dia hanya berteman. Karena aku sedang mengalami masalah, dia pun datang membantu. Jangan khawatir, saat aku meninggalkan China, aku tidak akan merepotkannya lagi. Setelah Jennifer Wen berkata, hatinya merasa canggung. Ternyata wanita ini menganggap dirinya sebagai selingkuhan yang memutuskan hubungan antara dirinya dan Galvin He. Dia datang untuk menangkapnya secara basah. Jennifer Wen benar-benar merasa teraniaya. Apa? Geni tidak menyangka bahwa Jennifer Wen akan bersikap seperti itu. Dia menatap mata Jennifer Wen, mencoba menemukan hati nurani yang bersalah dari kebohongan di matanya, tetapi tidak ada. Meskipun dia bisa melihat pikiran batin banyak orang secara sekilas, Geni masih tidak bisa melihat sedikit pun perasaan cinta untuk Galvin He di matanya. Lalu anak di perutmu. Jennifer Wen awalnya mengira bahwa masalah ini adalah sebuah privasi, tetapi ketika dia berpikir bahwa Galvin He telah membantu dirinya, dia pun tidak dapat menahan diri. Ia malah menyembunyikannya hingga membuat kesalahpahaman antara dia dan pacarnya. Ia langsung menggelengkan kepalanya. Ini bukan anaknya, tapi anak mantan suamiku. Hati Geni pun langsung merasa lega. Tanpa diduga, semuanya berbeda dari yang dia pikirkan. Sepertinya Jennifer Wen ini benar-benar tidak memiliki maksud tertentu dengan Galvin He. Namaku Geni, awalnya, aku ingin melihat kamu adalah orang yang seperti apa, tapi aku sangat tidak menyangka. Jennifer Wen tersenyum, dia tidak menyangka Galvin He sudah punya pacar. Wanita ini juga sangat cantik dan wajar jika dua orang bisa bersama. Hanya saja setelah ini dia harus ingat untuk menjaga jarak dengan Galvin He. Bab 192. Membuat dia marah. Mengetahui bahwa Jennifer Wen tidak menyukai Galvin He, sikap Geni berubah semakin baik. Setelah mereka berbicara sejenak, dia mengusulkan untuk pergi. Namun, begitu dia keluar dari rumah Jennifer Wen, senyum di wajah Geni pun terlihat sangat penuh perhatian. Setelah beberapa pertanyaan, dia bisa melihat bahwa Jennifer Wen tidak membohonginya. Dia memang tidak menyukai Galvin He, tapi perasaan Galvin He padanya sangat serius. Geni ragu-ragu sejenak, dan saat itu, sebuah panggilan telepon masuk. Ternyata panggilan dari asisten Galvin He. Kak Geni, sekarang Nicholas mencari keberadaan Jennifer kemana-mana, khawatir dia akan segera pergi menemui Tuan He. Lagi pula, Geni lah yang menemani Galvin He melawan dunia. Banyak anak buah Galvin He langsung menganggapnya sebagai nyonya. Jadi, ketika ada masalah dan sulit untuk berkomunikasi dengan Galvin He, mereka akan menghubunginya. Tatapan mata Geni menjadi gelap. Tentu saja, Nicholas Lu datang dengan sangat cepat. Aku mengerti, aku akan mengurus masalah ini dengan baik. Dengan segera, dia melihat kembali ke tempat di mana Jennifer Wen berada. Galvin He awalnya memang melakukan kesalahan padanya, tetapi dia tidak mengizinkannya menggunakan masa depannya untuk menebus kesalahannya. Karena Galvin He tidak tega, hal ini mendorong dia menjadi orang jahat. Perusahaan Lu. Di dalam kantor Nicholas Lu. Suasana sedingin es menyelimuti seluruh ruangan. Wajah Nicholas Lu tanpa ekspresi, hanya ada aura dingin dan amarah yang menusuk tulang di matanya. Sekarang, sudah hampir sehari sejak Jennifer Wen melarikan diri dari genggamannya. Karena dia pergi tidak membawa apa-apa, dia hanya bisa mencari kemana-mana seperti jarum di tumpukan jerami. Petunjuknya masih sangat tipis. Pria itu melihat dokumen di tangannya, tapi dia tidak membaca sepatah kata pun. Jordian masuk dan berkata, "Bos, di sana sudah diperiksa,
tapi kita perlu menunggu informasi secara detail. Nicholas Lu pun memandanginya dan bangkit dari duduknya, menunggu, dia tidak punya kesabaran lagi. Sekarang dia hanya ingin membawa kembali wanita yang berani melarikan diri itu dengan trik baru, dan memberikan pelajaran yang berat. Terus periksa, kamu ikut aku ke tempat Galvin. Nicholas Lu menyipitkan matanya, anak dalam perut Jennifer Wen adalah anak Galvin He. Setelah memikirkannya, khawatir kemungkinan dia berada di sana sangat besar, dia sangat tidak senang, mungkin kedua orang ini sudah tinggal bersama. Ya. Jordian memandang Lu yang memancarkan aura pembunuh hingga menelan air liur. Sudah lama sekali tidak melihat bosnya seperti ini, khawatir Galvin He akan menjalankan hidupnya dengan sulit. Galvin He memang akhir-akhir ini sangat sibuk, Jennifer Wen hendak pergi, dia harus mengajukan visa dan sebagainya. Jika biasanya, hanya perlu sepatah kata darinya maka akan langsung siap. Namun, sekarang Nicholas Lu sudah memberikan perintah, jadi perlakuan semakin ketat terkait dengan informasi setiap orang yang akan pergi. Dalam hal ini, Galvin He benar-benar tidak berani bertindak gegabah. Apalagi di kota J, dia tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi Nicholas Lu secara langsung. Berpikir tentang bagaimana menyelesaikan masalah secepat mungkin, ketika sedang memikirkan cara menyelesaikan masalah tanpa meninggalkan bahaya yang tersembunyi, sekretaris tiba-tiba masuk dengan panik. Ini tidak baik, Direktur, Tuan Muda Lu dari perusahaan Lu datang ke sini. Terdengar suara retak dari pena yang dipegang oleh Galvin He. Sejak awal dia tentu sudah menduga bahwa Nicholas Lu akan datang menemuinya, tetapi dia tidak menyangka akan secepat ini. Seharusnya dia lebih tidak tenang daripada apa yang dirinya pikirkan. Bagaimanapun, bukan masalah sepele jika Nicholas Lu langsung mendatanginya dan menjelaskan bahwa dia berencana untuk benar-benar berselisih dengannya. Sambil memikirkannya, Nicholas Lu sudah menyerbu masuk, anak buah Galvin He pun menghentikannya, dia sama sekali tidak mempedulikan siapapun, seolah siapapun boleh keluar masuk ke ruangan ini. Galvin He dengan tenang memandang Nicholas Lu yang datang membawa amarah, ia pun berdiri dengan santai, sudah lama kita tidak bertemu, Tuan Lu, ada apa? Apakah datang ke sini mencariku karena ada sesuatu? Nicholas Lu menggerakkan bibirnya, aku tidak menyangka Tuan He pandai berakting seperti ini. Tapi aku sangat sibuk, jadi aku tidak akan memainkan permainan membosankan seperti ini denganmu. Di mana Jennifer? Serahkan dia padaku. Wajah Galvin He tiba-tiba berubah menjadi suram, dia benar-benar muak dengan kesombongan Nicholas Lu. Seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya, dia tidak menempatkan dirinya di matanya sama sekali. Maaf, aku tidak tahu apa yang sedang kamu bicarakan. Galvin He berpura-pura bodoh dan menyebabkan kemarahan yang tersembunyi di mata Nicholas Lu meletus. Dia berjalan beberapa langkah lebih dekat, Galvin He, tidak, seharusnya. Galvin Lu, apakah menurut kamu jika kamu mengganti nama kamu sekarang, tidak ada yang akan tahu masa lalu kamu? Kamu hanya seorang anak haram yang lahir dari seorang wanita yang terlibat dalam pernikahan orang lain. Bagaimana kamu bisa memenuhi syarat untuk berbicara denganku seperti ini? Kata-kata dan kalimat yang keluar dari mulut Nicholas Lu setajam pedang, ironi dan penghinaan dalam kata-kata tersebut membuat Galvin He marah. Lalu bagaimana denganmu? Nicholas Lu, dengan keluarga Lu, sekarang kamu begitu bangga dan sombong. Menurut kamu apa yang akan terjadi jika kehilangan dukungan dari keluarga Lu? Jennifer sudah ada di tanganku, dia pergi denganku secara sukarela. Jika kamu seorang pria, jangan mempersulit wanita yang lemah. Apakah belum cukup sengsara bagi keluarga Lu membawanya ke pengadilan hingga masuk ke dalam penjara? Galvin He meremas kepalan tangannya dan saling memandang dengan Nicholas Lu. Suasana antara keduanya kaku dan membara, sama berbahayanya dengan bom yang akan meledak saat dilempar. Itu urusanku, aku bertanya padamu, apakah kamu tidak mau menyerahkan Jennifer kepadaku sekarang? Nicholas Lu mengerutkan kening ketika dia mendengar apa yang terjadi di penjara, tetapi dia tidak punya niat untuk mundur, dia ingin membawa Jennifer Wen pergi, itu mustahil. Aku tidak akan memberikannya kepadamu, sehingga kamu bisa terus menyakitinya. Setelah mendengarkan kata-kata Galvin He, Nicholas Lu tertawa sinis, oke, ingat apa yang kamu katakan. Karena Galvin dia sekarang tetap menerimanya dengan terpaksa, namun dia tidak perlu menyelamatkan harga dirinya. Meskipun Tuan He telah bekerja keras dalam beberapa tahun terakhir dan ingin membersihkan jejak kotor yang membekas, tapi semua yang kamu lewati pasti akan tetap meninggalkan jejak. Nicholas Lu mengeluarkan USB dari tangannya dan melemparkannya ke meja Galvin He sambil mencibir, apakah kamu ingin melihat apa yang ada di dalamnya? Aku rasa itu akan membawa kembali banyak kenangan padamu. Wajah Galvin He berubah, dia tidak menyangka Nicholas Lu bergerak begitu cepat, belum sampai sehari, tapi sudah seperti ini.
Tenang, ini hanya sebagian. Aku punya lebih dari itu. Aku akan memberimu waktu 24 jam untuk memikirkan apakah akan menyerahkan Jennifer atau tidak agar aku melepaskanmu, atau membuat kamu malu atas apa yang kamu lakukan sebelumnya. Jadi kerja keras yang kamu lakukan akan sia-sia. Aku menantikan pilihan kamu. Setelah berbicara, Nicholas Lu melepaskan tangannya, mengeluarkan sapu tangan dari lengannya, menyikat jari yang baru saja memegang kerah Galvin He, kemudian membuangnya begitu saja. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun terhadap tindakan ini, tetapi makna dari tindakannya begitu jelas sangat menghina, seolah-olah Galvin He adalah sesuatu yang menjijikkan dan kotor. Galvin He mengepalkan telapak tangannya. Nicholas Lu selalu menggunakan cara paling sederhana untuk memancing emosi dia. Bab 193. Ancaman. Nicholas Lu kembali menatap Galvin He, matanya dengan terang-terangan mengatakan bahwa dia tidak berani bermain tangan dengannya. Mata Galvin He memerah, teringat semua hal yang dia temui di masa lalu. Dia mengepalkan tangannya dan bergegas maju ke depan, tetapi pintu tiba-tiba terbuka. Genny masuk dan melihat pemandangan ini. Genny pun dengan segera menahan Galvin He. Tenang, Galvin. Jika memukul Nicholas Lu di sini, maka segalanya akan merepotkan, hubungan akan sulit untuk menjadi lebih baik. Galvin He ditahan oleh Genny, menenangkan diri, dan mengambil beberapa napas. Nicholas Lu tersenyum sinis, tampak menertawakan ketidakmampuannya, lalu berjalan keluar. Apa yang terjadi? Genny memperhatikan Nicholas Lu pergi. Apa yang dia katakan? Berdasarkan karakter Nicholas Lu, tentu bukan tanpa alasan untuk muncul di sini dengan keinginan sendiri. Sesuatu pasti telah dilakukan hingga membuat suasana hati Galvin He jadi lepas kendali. Dia yang mengantar benda itu ke sini. Galvin He tahu segalanya tentang Genny. Dia menunjuk USB di atas meja, matanya tampak redup. Genny mengerutkan kening, berjalan dan mencolokkan benda itu ke komputer. Melihat isinya, wajahnya langsung menjadi sangat suram. Tidak banyak sesuatu di dalam USB tersebut, tapi itu sangat fatal. Ketika Galvin He mulai mengembangkan karirnya, dia sering mengambil jalan pintas untuk melancarkan niatnya. Sekarang dia akhirnya harus membersihkannya. Jika itu terungkap, maka upaya sebelumnya akan sia-sia. Bagaimana dia bisa menemukan semua ini? Genny terkejut dan panik. Dia awalnya mengira meskipun Galvin He dan Nicholas Lu memiliki perbedaan, tapi perbedaan mereka tidak terlalu jauh. Tetapi sekarang tampaknya keluarga Lu jauh lebih kuat dan menakutkan dari yang dia kira. Dia tidak boleh membiarkan Galvin He gegabah dan menghancurkan dirinya sendiri dan segala sesuatu tentangnya. Galvin, apakah wanita itu penting bagimu? Genny tidak tahan untuk bertanya. Aku berhutang budi padanya, aku harus membalasnya kembali. Genny, aku akan mengurus ini sendiri, kamu pergi dari sini dulu, jangan terlibat ke dalam masalahku lagi. Galvin He tidak ragu-ragu, ia berkata dengan tegas. Sekarang, dia hanya bisa mempersiapkan yang terburuk dan bertarung dengan Nicholas Lu. Intinya, ia tidak bisa melihat Jennifer Wen dibawa pergi oleh pria lain, tetapi dirinya malah tidak bisa berbuat apa-apa. Genny mengepalkan tinjunya, kukunya yang panjang menusuk telapak tangannya. Bahkan sekarang, Galvin He masih mengingat dirinya, yang membuatnya tersentuh, dan pada saat yang sama, dia lebih yakin bahwa dia tidak akan membiarkan Galvin He bersikap gegabah. Meskipun kasihan pada Jennifer Wen, tapi dia bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa melihat pria yang dia cintai membunuh dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, asistennya berlari masuk dan meminta untuk bertemu. Setelah Galvin He pergi, Genny pergi dari sini. Dia tidak mendengarkan kata-kata Galvin He untuk segera pergi ke luar negeri. Dia menemukan perusahaan Lu di lantai bawah. Aku mencari direktur kalian. Aku memiliki informasi tentang Jennifer Wen. Kepada resepsionis, Genny hanya mengatakan ini, dan setelah beberapa saat, dia dipanggil ke atas. Nicholas Lu berdiri di dekat jendela sambil mengamati lalu lintas. Genny mengetuk pintu dan masuk. Tuan Lu, aku memiliki informasi tentang Jennifer untuk diberitahukan kepadamu. Nicholas Lu menoleh dan melihat bahwa itu memang dia. Nicholas Lu seolah tidak kaget. Silakan katakan. Sebelum ini, kuharap kamu bisa berjanji padaku bahwa setelah mengetahui keberadaannya, jangan memperpanjang masalah Galvin. Aku mohon lepaskan dia. Atas dasar apa kamu membicarakan persyaratan denganku? Nicholas Lu paling benci mendapatkan ancaman dalam hidupnya, terutama, wanita ini sepertinya tidak pernah tahu siapa yang bertanggung jawab atas masalah ini. Atas dasar, Jennifer ada di tanganku, situasi ini sangat serius. Aku bisa berusaha melepaskannya. Galvin punya perasaan padanya, tapi tidak kepadaku. Aku harap dia menghilang. Genny berkata dengan tenang, tapi apa yang dia katakan sangat berlawanan dengan penampilannya yang cantik.
Tatapan mata Nicholas Lu menjadi suram, melihat wanita di depannya, dia tentu saja juga sudah menyelidiki hubungannya dengan Galvin He. Wanita ini, yang telah bersama banyak petinggi di jalan, selalu bisa mundur, caranya tentu tidak sederhana. Dia memang bisa melakukan hal semacam itu. Nicholas Lu ragu-ragu sejenak, oke, aku setuju. Genny yang dari tegang saat ini menjadi sedikit santai, ia sebenarnya bertaruh apakah Nicholas Lu benar-benar peduli pada Jennifer Wen yang berusaha mendapatkannya kembali atau hanya untuk balas dendam. Sekarang sepertinya dia tidak sepenuhnya membenci Jennifer Wen. Setelah mengetahui hal itu, rasa bersalah Genny pun berkurang. Ini adalah tempat yang telah dipersiapkan oleh Galvin, sebaiknya kamu pergi mencarinya secepat mungkin. Kalau tidak, dia mungkin akan dipersiapkan untuk pergi ke luar negeri dalam beberapa hari. Nicholas Lu mengambil kertas itu dan tidak berbicara lagi. Genny juga tidak ingin berlama-lama di sini, jadi dia langsung pergi. Nicholas Lu melihat alamat di selembar kertas itu, kilatan cahaya dingin melintas di matanya. Jennifer Wen, kamu memang tidak bisa lepas dari genggaman tanganku. Sejak Jennifer Wen melarikan diri, dia bersembunyi di rumah Galvin He. Dia tidak tahu apa yang terjadi di luar, jadi dia hanya bisa menunggu dengan cemas. Tapi dari awal, dia merasa bingung, selalu ada firasat buruk yang menyelimuti. Saat memikirkannya, terdengar ketukan di pintu. Saat ini sudah larut malam, hati Jennifer Wen pun berdebar, dia melangkahkan kakinya dengan pelan, siapa? Galvin, apakah itu kamu? Nicholas Lu mendengar nama itu dan wajahnya menjadi lebih dingin. Sudah larut malam, namun Jennifer Wen masih menunggunya, benar-benar sangat tulus. Kamu lupa dengan suaraku? Nicholas Lu berkata dengan dingin, matanya sedikit lebih marah. Mata Jennifer Wen membelalak, meskipun dia sudah menduga bahwa Nicholas Lu akan datang untuk mencarinya, tapi, bagaimana bisa secepat itu? Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Galvin He, tetapi setelah beberapa panggilan, pada akhirnya tidak tersambung. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang kamu lakukan terhadap dia? Ada kepanikan di hati Jennifer Wen, Galvin He mendapatkan masalah karena dia? Dalam hal ini, dia akan merasa bersalah seumur hidup. Mendengar bahwa Jennifer Wen masih teringat pria lain, kesabaran Nicholas Lu hampir habis. Tebak apa yang akan aku lakukan padanya? Kamu lari lagi demi pria seperti ini, seleramu begitu buruk. Jennifer Wen mengepalkan telapak tangannya, sensasi kesemutan menghantamnya, membuatnya tersadar, tetapi tanpa daya, dia berlari ke jendela, dan menemukan ada orang di luar yang telah memblokir sepanjang jalan menuju rumah itu. Sekarang, bahkan sulit untuk terbang meskipun dia memiliki sayap. Bagaimana ini bisa terjadi? Jennifer Wen merasa seperti mangsa yang dipaksa terpojok, Nicholas Lu seolah seorang pemburu. Melihat Jennifer Wen masih tidak mau mendengarkannya, senyuman di sudut bibir Nicholas Lu menjadi semakin dingin. Kamu pikir semua ini akan selesai jika kamu lari? Apakah kamu tidak ingin mengetahui keberadaan ibumu? Kamu begitu tenang, apakah kamu pikir aku tidak akan marah padanya karena berbagai tindakanmu? Kata-kata Nicholas Lu seperti petir, membuat Jennifer Wen terdiam sesaat. Dia tidak menyangka kalau Nicholas Lu akan menggunakan ibunya untuk mengancam dirinya. Bab 194. Ucapkan selamat tinggal secara langsung. Nicholas, apakah kamu gila, ibuku? Jennifer Wen merasa bersalah ketika memikirkan ibunya yang terbaring sakit di tempat tidur. Dia menjadi duri di mata banyak orang karena dia. Sebagai seorang putri, sejak awal dia telah masuk penjara, dia tidak melakukan bakti, dan dia akan membebaninya lagi dan lagi. Jennifer Wen tiba-tiba merasa dirinya tidak berguna, keberadaannya seakan tak pernah membawa kebaikan bagi siapapun. Jennifer, aku sarankan kamu untuk tidak menelepon Galvin dan mengharapkan dia untuk menyelamatkan kamu. Sekarang harga saham perusahaannya telah anjlok, khawatir dia tidak akan punya waktu untuk datang menyelamatkanmu. Suara acuh tak acuh Nicholas Lu masuk ke telinga, seperti kutukan, berlama-lama di telinga Jennifer Wen, menyebabkan hatinya tenggelam lagi. Harga saham perusahaan Galvin He anjlok? Jennifer Wen tidak dapat mempercayainya. Dia segera memeriksa informasi terkait Galvin He dengan ponselnya. Seperti yang sudah diduga, internet sudah penuh dengan berita negatif, dan ada perasaan bahwa gedung itu akan runtuh. Pantas saja dia tidak bisa menjawab teleponnya, karena ternyata sedang mengalami masalah, dan semua ini gara-gara dia. Kamu yang melakukannya? Jennifer Wen memandangi pintu yang masih tertutup rapat, nada bicaranya gemetar, tidak percaya dan marah. Nicholas Lu tidak menjawabnya secara langsung. Aku akan memberimu waktu 5 menit, kamu keluar sendiri, jika tidak, aku bisa membuat Galvin merasakan rasa yang lebih menyedihkan daripada sekarang.
Terhadap Galvin He, Nicholas Lu tidak memiliki kebutuhan untuk menunjukkan belas kasihan kepadanya, memberinya pelajaran, juga demi harga diri ibunya. Jennifer Wen meremas jari-jarinya dengan erat, buku-buku jarinya memutih karena terlalu kuat. Dia menggigit bibir, tanpa sadar menggigit bibirnya tanpa menyadarinya. Nicholas Lu benar-benar akan menggunakan orang terdekatnya dan seseorang yang dia sayangi untuk memaksanya. Bagaimana dia bisa begitu kejam? Namun, ketika teringat ibunya, teringat Galvin He yang terlibat karena alasannya adalah dirinya, tekanan psikologis Jennifer Wen hampir meremukkan seluruh pribadinya. Maaf. Ini semua salahku. Nicholas Lu melihat jam tangannya dengan sabar, dia sedikit pun juga tidak ragu Jennifer Wen akan keluar. Masih ada 1 menit lagi, kamu pikirkan sendiri. Begitu suara itu terdengar, ada suara gesekan pintu dibuka dari dalam. Jennifer Wen berjalan keluar dengan kaku, aku ikut denganmu, jangan sakiti mereka lagi. Karena dia tidak berdaya untuk melawan, mungkin lebih baik menenangkan kemarahan Nicholas Lu secepat mungkin, sehingga dia dapat mengurangi keterlibatan beberapa orang. Kenapa, kamu sudah paham? Nicholas Lu memandangi wajah tanpa ekspresi Jennifer Wen, tapi dia tidak setenang yang dia pikirkan. Ketika melihatnya, ia hanya menjaga wajah tenang dan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Apakah dia begitu tidak ingin meninggalkan Galvin He? Setelah berpikir, pria itu tiba-tiba mendapat ide. Kamu ingin aku melepaskan Galvin? Boleh, tetapi kamu harus menelponnya secara pribadi, beritahu dia tentang hal itu. Nicholas Lu berbicara kata demi kata, dia ingin agar Galvin He mengerti entah itu dulu atau sekarang, apa yang diinginkan oleh Nicholas Lu, dia adalah anak haram yang tidak sah, jangan harap merebut Jennifer Wen darinya. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk dibandingkan dengan dirinya. Jennifer Wen melirik Nicholas Lu, lalu melihat sesuatu yang tidak dapat dimengerti oleh laki-laki. Ini adalah pertama kalinya Jennifer Wen mengetahui bahwa Nicholas Lu sangat kejam, dia akan menghapus semua harapan dan membuat orang putus asa sebelum dia menyerah. Nicholas, aku akan kembali denganmu, aku tidak akan pernah lari lagi, apakah kamu bisa jangan? Jennifer Wen mengerti bahwa emosi Galvin He akan kesal ketika mendengar panggilan ini, jika dia melakukan sesuatu karena ini, dia akan menyesalinya selamanya. Jennifer, aku bukan sedang berdiskusi dengan kamu, tetapi memberitahu kamu bahwa jika kamu tidak bersedia, aku dapat membuat dia merasakan kehilangan segalanya sekarang. Nicholas Lu menatapnya dengan ekspresi marah, amarah di dalam hatinya menjadi lebih gila, dia hanya ingin memutuskan satu-satunya koneksi antara kedua orang itu, dia ingin membuat Jennifer Wen tidak berani berhubungan lagi dengan Galvin. Hei! Jennifer Wen meremas erat-erat ponselnya, berita yang baru saja dilihatnya melintas di benaknya. Sekarang Galvin He dalam situasi yang mengerikan, jika perusahaan Lu melakukan serangan lagi, khawatir tidak lama lagi dia tidak bisa menahannya lagi. Aku setuju. Jennifer Wen menunduk dan Nicholas Lu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Galvin He. Genny melihat bahwa itu adalah telepon dari Nicholas Lu, ia baru menemukan Galvin He yang sedang dalam rapat perusahaan yang sudah putus asa, dia baru saja melihat panggilan telepon dari Jennifer Wen. Ia berpikir bahwa wanita ini ingin meminta bantuan, ia pun langsung mematikan dering ponsel itu, dan sekarang Galvin He tidak punya energi untuk membantu wanita lain. Namun, ketika Nicholas Lu menelepon, apakah itu berarti masalah di sana telah diselesaikan? Genny memberikan ponsel tersebut ke Galvin He. Galvin He mengusap pelipisnya yang sakit dan melihat bahwa itu adalah Nicholas Lu, ia pun langsung menjawabnya. Ada apa? Apakah Tuan Lu mencariku karena ada masalah? Ini aku. Suara Jennifer Wen terdengar, aura yang baru saja didukung oleh Galvin He ambruk seketika. Ini jelas-jelas nomor Nicholas Lu, kenapa Jennifer Wen yang menelponnya? Apakah dia telah ditemukan? Bagaimana bisa begitu cepat? Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Galvin He, dia segera berdiri. Jennifer, di mana kamu? Jangan khawatir, aku akan pergi menyelamatkan kamu sekarang. Mendengar perkataan Galvin He, hidung Jennifer Wen sedikit sakit, karena dia telah menderita begitu banyak masalah, tetapi dia tetap mendukungnya seperti ini, tanpa sedikit pun keraguan, kebaikan ini, dia akan ingat. Karena itu, dia tidak bisa lagi melibatkan dia karena dirinya. Galvin, maafkan aku yang telah melibatkanmu hingga seperti ini, kamu tidak perlu datang menemuiku, aku baik-baik saja. Saat Jennifer Wen mengucapkan kata demi kata, mata Nicholas Lu tertuju pada punggungnya, membuat punggungnya seperti tertusuk duri. Oleh karena itu, dia tidak berani berbicara omong kosong dan hanya bisa menjelaskan segalanya sebanyak mungkin. Jangan khawatirkan aku tidak akan mengalami masalah, kamu harus menyelamatkan perusahaanmu.
Jennifer, kamu di mana? Jangan dengarkan dia, aku baik-baik saja, kamu cepat beritahu alamatmu. Nicholas Lu memandang Jennifer Wen dengan genangan air bersinar di matanya. Suasana hatinya menjadi sedikit lebih mudah tersinggung. Dia merasa seperti Galvin He adalah penjahat dalam serial TV cinta yang membosankan itu, seolah-olah dia sedang memisahkan sepasang kekasih. Perasaan ini sangat buruk. Jennifer, kamu sudah harus selesaikan percakapanmu. Suara acuh tak acuh Nicholas Lu mendesak. Jennifer Wen mengatupkan bibir bawahnya. Galvin, jaga diri baik-baik, selamat tinggal. Setelah berbicara, ia langsung menutup telepon. Galvin He berteriak sia-sia ke ponsel yang terputus, tetapi Jennifer Wen tidak dapat mendengarnya. Seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya, dia langsung duduk di kursi, dan matanya kehilangan kilau saat ini. Sekali lagi, dia menyaksikan Jennifer Wen diambil dari genggamannya oleh Nicholas Lu, dia tidak pernah benar-benar melindunginya. Brengsek! Galvin He tiba-tiba merasa kesal. Nicholas Lu sengaja melakukannya, dia sengaja menyuruh Jennifer Wen menelponnya, mengacaukan hatinya dan membunuh jejak harapan terakhir di hati Jennifer Wen. Bagaimana orang ini bisa begitu sombong dan kejam? Bab 195. Benar-benar merupakan sebuah beban. Galvin He hendak bergegas keluar sambil memegang ponselnya, dia tidak bisa menahannya lagi. Meskipun dia harus mati bersama Nicholas Lu, dia tidak bisa menunjukkan kelemahan dan membiarkan pria itu membawa Jennifer Wen pergi seperti ini. Dia sudah berjanji untuk tidak membuat gadis malang ini ditindas lagi selama sisa hidupnya dan untuk melindunginya dengan baik. Genny melihat Galvin He yang kehilangan akal sehatnya, dia segera maju dan memeluk pinggangnya. Galvin, kamu harus tenang. Kamu tidak bisa pergi, sekarang keadaan perusahaan seperti ini, jika kamu tidak ada, semuanya akan hancur berantakan, anak dalam perut Jennifer bukan anakmu, apakah kamu akan mempertaruhkan dirimu sendiri demi kekasih orang lain dan anak orang lain? Galvin He menghentikan langkah kakinya ketika mendengar kata-katanya, bagaimana Genny bisa tahu bahwa anak Jennifer Wen bukanlah anaknya? Dia ingat bahwa dia tidak pernah memberitahu Genny tentang Jennifer Wen. Berpikir bahwa Nicholas Lu menemukan lokasi itu juga sangat cepat, pikiran berani pun muncul di benaknya. Galvin He menggenggam tangan Genny, lalu menariknya dan memegang bahu wanita itu. Apakah kamu yang mengatakannya? Apakah kamu yang menghubungi Nicholas? Genny tidak pernah memikirkan berapa lama dia bisa menyembunyikannya. Dengan kemampuan Galvin He, dia tahu cepat atau lambat hal ini akan terjadi, jadi dia tidak takut, dia menatap matanya dan berkata, aku melakukannya. Aku tidak bisa melihatmu melakukan ini demi dia, aku tidak bisa melihatmu menghancurkan dirimu sendiri. Kamu. Galvin He tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Genny, yang bisa dibilang merupakan penyelamatnya dan orang paling terpercaya di dunia, tapi dia mengkhianatinya dengan cara ini. Kamu mengkhianatiku? Aku tidak mengkhianatimu, Galvin, aku tidak akan pernah mengkhianatimu, aku mohon padamu, meskipun demiku, jangan pergi. Jangan pergi. Genny begitu jarang menunjukkan kerapuhannya, dia sangat takut jika Galvin He akan melakukan hal-hal bodoh karena dorongan hati, dan dia akan kehilangannya selamanya. Genny, aku sangat kecewa padamu. Galvin He melepaskan tangan Genny yang dipegangnya, aku akan mengutus seseorang untuk mengirimmu ke luar negeri. Galvin He tidak lagi menatap mata Genny, dia tidak ingin melihat keterikatan padanya di matanya. Galvin He tidak memiliki jenis perasaan antara pria dan wanita terhadapnya, yang ada adalah perasaan terima kasih dan hormat. Sekarang, meskipun dia mengungkapkan keberadaan Jennifer Wen, dia tidak bisa berbuat apa-apa padanya, jadi dia hanya bisa menjauh darinya. Genny tidak menyangka Galvin He akan mengusirnya dengan begitu tegas, hanya demi wanita yang sedang mengandung anak orang lain. Dia tersenyum, tapi senyum ini lebih terlihat suram daripada menangis. Sentuhan tekad melintas di matanya setelah Galvin He mendorongnya, dia mengambil pisau yang disimpan di dalam dadanya dan mengarahkan ke lehernya. Galvin, jika kamu ingin pergi, bunuh aku dulu dan injak mayatku. Galvin He memandangnya tidak percaya, Genny sedang tidak bercanda, melihat bahwa dia tidak segera berhenti, pisaunya mengarah ke bawah dan menusuk kulitnya, aliran darah merah mengalir ke bawah, begitu menyilaukan mata. Genny, apakah kamu harus melakukan ini? Genny menatapnya, hatinya mengerti, melakukan hal itu hanya akan membuat jarak antara mereka berdua semakin jauh, tapi dia tidak punya pilihan. Setelah Jennifer Wen menutup telepon, seluruh nafas tubuhnya keluar, dia mengembalikan ponsel kepada Nicholas Lu, dan kemudian, bahkan tanpa memandangnya, ayo pergi, aku akan kembali denganmu. Sikap Jennifer Wen ini membuat Nicholas Lu sangat kesal, apakah harus seperti itu sikapmu?
Kalau tidak, apakah kamu ingin aku tersenyum padamu setelah kamu mengancamku dengan keluarga atau teman? Jennifer Wen menarik napas dalam-dalam. Dia berbalik dan melihat ke arah Nicholas Lu. Cinta yang pernah dia miliki untuk pria ini telah lama dipoles olehnya lagi dan lagi. Bagaimanapun, dia hanyalah sesuatu yang dia mainkan di antara tepuk tangan. Nicholas Lu kesal dengan sorot matanya. Dia juga malas memperhatikannya lagi. Intinya, kamu harus ingat, aku membawamu kembali, bukan untuk melihat kamu memalingkan wajahmu. Ingat identitasmu. Jennifer Wen ingin tertawa begitu mendengar kata-katanya. Dia menertawakan kepolosan dan kekanak-kanakan dirinya sebelumnya. Seketika, dia benar-benar berpikir bahwa Nicholas Lu serius terhadap dirinya. Dan sekarang, kata-kata mempesona pria itu seolah mengejeknya karena menunjukkan kasih sayang dan mengenali identitasnya. Mungkin, mengingat identitasnya sebagai mainan, yaitu identitas sebagai kekasih yang bisa datang dan pergi dengan begitu saja. Oke, aku mengerti. Jennifer Wen tiba-tiba tersenyum. Dia tidak mengatakan apapun untuk membuat Nicholas Lu tidak senang. Sebaliknya, dia tersenyum dan mengikuti Nicholas Lu dari belakang, lalu masuk ke dalam mobil. Nicholas Lu melihat senyum di wajahnya melalui kaca spion, tapi suasana hatinya malah lebih buruk. Senyuman Jennifer Wen sama sekali tidak sejalan dengan hatinya. Sikap asal-asalan ini membuatnya kesal. Namun, pria ini juga itu tidak ingin mengganggunya lagi, mengemudikan mobil dan membawanya kembali ke tempat asalnya. Orang-orang yang mengawasimu, masih orang-orang yang sama. Jika kamu tidak ingin menyakiti mereka, sebaiknya kamu tidak menantang batas kesabaranku lagi. Nicholas Lu meninggalkannya di sini setelah menjatuhkannya. Meskipun Jennifer Wen tidak lagi berdebat dengannya dan diam di sepanjang jalan, dia tiba-tiba merasa sedang menghadapi wanita yang begitu aneh. Mungkin, lebih baik membiarkan dia bertengkar dengan dirinya. Setidaknya, dia bisa mengerti apa yang wanita ini pikirkan. Dan sekarang, Jennifer Wen seperti boneka, dengan senyum manis di wajahnya, tetapi pikiran dan emosinya telah dihalangi sepenuhnya, tidak ada yang bisa memasuki hatinya. Jennifer Wen melirik orang-orang yang mengawasinya. Semua orang takut untuk melihatnya secara langsung, terlihat sangat tegang. Dan pelayan yang pingsan karena kepergiannya pun segera bergegas melihatnya, matanya merah. Nona Wen, maafkan aku, setelah ini kamu hanya bisa tinggal di kamar. Kami benar-benar tidak tahan dengan amarah tuan muda. Jennifer Wen membuka mulutnya, ia merasa bersalah. Maaf, aku benar-benar tidak sengaja melakukannya. Setelah mendengar permintaan maaf Jennifer Wen, pelayan itu tidak menanggapinya. Mata Jennifer Wen meredup dan dia ingin tertawa ketika mengatakan itu. Dia telah menyusahkan orang lain, tidak ada cara menyesatkan yang tidak berguna. Jika mereka membencinya, itu merupakan keharusan. Mungkin dia adalah orang yang seperti itu, tidak ada yang bisa benar-benar mempercayainya, dia tidak pantas dipercaya. Meskipun kalian mungkin tidak lagi percaya padaku, tapi aku tidak akan lari lagi. Setelah mengatakan ini, Jennifer Wen kembali ke kamar dan mengunci pintu. Dia menjatuhkan dirinya di tempat tidur, memejamkan mata, hanya kepahitan yang tak terbatas di hatinya. Sekarang dia hanya hewan peliharaan yang dikurung di kandang oleh Nicholas Lu. Dia tidak bisa melarikan diri, bahkan sedikit ide yang muncul di otaknya akan menyakiti orang di sekitar. Dia benar-benar merupakan sebuah beban. Setelah berpikir, ada rasa sakit di hati Jennifer Wen. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengelus perutnya. Bagaimanapun, air matanya tidak bisa menahan jatuh. Dia tidak bisa bersikap cuek seperti yang dia kira. Sayang, menurutmu, apa yang harus Mama lakukan? Bab 196. Gawat darurat. Setelah Johan Bai mengetahui perusahaan Galvin He mengalami masalah, dia memiliki firasat tidak menyenangkan di hatinya. Badai ini datang terlalu tiba-tiba, mungkinkah? Karena apa yang ditemukan oleh Nicholas Lu? Apakah rencana mereka berhasil? Johan Bai segera menghubungi Galvin He. Galvin He sedang tidur, Genny sedang duduk di pinggir ranjang, menyentuh wajahnya dengan tangannya, perasaan tergila-gila di matanya bahkan tampak sudah tidak normal. Tepat setelah menahan keinginan Galvin He yang ingin pergi mencari Jennifer Wen, Genny menggunakan obat agar dia tertidur. Hanya dengan cara inilah Genny bisa merasa tenang, dan hanya dengan cara inilah dia bisa mempertahankan fondasi usaha yang telah mereka kerjakan dengan sangat keras. Panggilan telepon dari Johan Bai pun masuk, dia mengangkatnya, dan setelah mendengarkan orang di telepon bicara, dia mengerutkan bibirnya. Tuan, aku tidak tahu siapa kamu, tetapi kamu bersembunyi di balik Galvin demi memberi pelajaran pada Jennifer. Permainanmu terlalu bagus.
Aku sekarang dapat memberitahu kamu secara bertanggung jawab bahwa Jennifer sudah dibawa kembali oleh Nicholas. Urusan kalian, kami tidak akan berpartisipasi lagi. Jangan ganggu Galvin lagi. Setelah berbicara, Genny memutus telepon. Johan Bai sangat marah hingga dia ingin menghancurkan ponselnya. Ia awalnya ingin Galvin He membawa Jennifer Wen pergi, kemudian Shirley Mu dan Nicholas Lu akan memiliki masa depan yang cerah, tapi tak disangka, ternyata gagal lagi. Apakah wanita itu sudah sangat penting bagi Nicholas Lu? Shirley Mu berjalan keluar dari toilet, melihat wajah Johan Bai yang suram, ia pun mengerutkan kening. Ada apa, Johan, apakah rencana itu tidak berjalan dengan baik? Awalnya demi menenangkan Shirley Mu, Johan Bai memberitahunya tentang hal ini. Sekarang semuanya tidak berjalan dengan baik, ekspresi wajahnya sedikit berubah. Dia meletakkan tangan di dadanya, bernapas dengan berat dan menenangkan hatinya. Dia tidak bisa marah, entah apakah karena penyakit mental yang dideritanya, sekarang dia sangat mudah merasa tidak nyaman jika dia marah atau terlalu emosional. Johan, aku akan mengurus masalah ini. Kamu jangan bertindak lagi, jangan sampai hubungan kamu dan Nicholas mengalami keretakan. Shirley Mu menenangkan hatinya, Johan Bai adalah sahabat Nicholas Lu dan sangat banyak membantunya, tetapi jika hubungan mereka retak karena Jennifer Wen, maka dia akan merasa lebih sulit saat berada di sisi Nicholas Lu ke depannya. Oleh karena itu, Shirley Mu tidak lagi meminta Johan Bai melakukan apapun untuknya, melainkan menelepon FAY. FAY sedang melakukan perawatan di salon kecantikan, melihat bahwa nama Shirley Mu yang muncul di layar ponsel, ia pun segera menjawab telepon. Shirley, ada apa? Aku sekarang sedang melakukan perawatan, apakah kamu ingin melakukan perawatan bersamaku? Bibi, maaf aku mengganggumu, tapi aku tidak tahu apakah aku harus mengatakannya atau tidak, tapi aku sangat khawatir. Suara Shirley Mu yang menyedihkan membuat FAY waspada. Apa yang terjadi? Sepertinya aku pernah melihat Jennifer. Nicholas ternyata tidak menyuruhnya pergi, tapi tinggal di kota J, tapi aku tidak tahu di mana. Mungkin dia benar-benar serius padanya. Jika memang seperti itu, aku bersedia memenuhi. Setelah Shirley Mu berkata, terdengar tangisan dalam suaranya, terdengar seperti wanita yang tergila-gila dan harus menyerah memenuhi keinginan pria yang dicintainya. Apa? Begitu FAY mendengar ini, suasana hatinya yang tenang pun hilang. Nicholas Lu ternyata tidak menyuruh Jennifer Wen pergi dan malah menyembunyikannya. Mungkinkah dia sudah gila? Kamu yakin tidak salah lihat? FAY menarik napas, menenangkan suasana hatinya. Tidak, aku tidak mungkin salah ingat. Sepertinya mereka ada di villa yang biasanya jarang ditinggali keluarga Lu. Mendengarkan Shirley Mu begitu yakin, FAY tentu tidak meragukannya lagi. Dia meremas jari-jarinya. Shirley, jangan pikirkan masalah ini. Aku akan memberikan jawaban yang memuaskan. Setelah berkata, FAY pergi dari sini dengan cepat. Dia hanya ingin pergi menemui Nicholas Lu dan memaksanya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nicholas Lu datang ke perusahaan dan lanjut bekerja selama seharian. Tetapi para karyawannya sangat menyadari bahwa bos mereka ini tampaknya masih dalam suasana hati yang buruk. Oleh karena itu, perusahaan Lu yang sangat besar masih diselimuti suasana yang menegangkan. Ketika FAY datang untuk menemuinya, Nicholas Lu sedang rapat, tetapi dia tidak ragu untuk meminta mereka menunda rapat tersebut. Nicholas Lu mengerutkan kening dan malah mengikuti FAY kembali ke kantor. Ibu, ada apa sebenarnya? Apa yang sedang terjadi? Begitu suara itu turun, FAY menamparnya. Nicholas Lu tidak bisa mengelak dan ditampar dengan pasrah. Nafas FAY terengah-engah. Ini adalah pertama kalinya dia memukul Nicholas Lu dengan tangannya, apalagi dengan cara yang memalukan seperti ini. Sejak kecil, Nicholas Lu telah membuatnya bebas dari rasa khawatir, tetapi hanya dengan wanita bernama Jennifer Wen ini, dia benar-benar membuat dirinya kecewa. Nicholas, kamu terlalu mengecewakanku. Tangan FAY gemetar. Kenapa kamu tidak mengusir Jennifer? Kamu tidak ingin bertunangan dengan Shirley, bukankah karena dia? Nicholas Lu mengerutkan kening, dia tidak membantah, dan keheningan ini menyebabkan dada FAY kram. Harapan yang dia berikan kepada putranya, harapan hidupnya, terjerat oleh wanita seperti itu. Dia tidak sabar untuk melakukan perjalanan kembali di saat Jennifer Wen belum memasuki gerbang rumah keluarga Lu dan membuat dia keluar selamanya dari dunia Nicholas Lu. Nicholas Lu melihat ekspresi marah ibunya dan buru-buru pergi untuk menenangkannya. Jangan terlalu emosi, aku. Tetapi bagaimanapun juga, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, karena itu semua benar. Meskipun dia tidak pernah mau mengakuinya di depan Jennifer Wen, pengaruhnya terhadap dirinya sangat besar. Selain dia, dirinya tidak menginginkan seorang wanita pun. Nicholas,
kamu benar-benar. Tanpa menunggu penjelasan Nicholas Lu, hati FIY menjadi semakin dingin. Semburan rasa sakit menghantam dadanya, menyebabkan wajah pucat karena kehilangan darah. Nicholas Lu kemudian melihat ada yang tidak beres. Ibu, ada apa denganmu? FIY mencengkeram dadanya dan menggelengkan kepalanya dengan lemah. Rasa sakit yang tercekik melanda dirinya. Dia mencengkeram pakaian Nicholas Lu dan berkata, Nicholas, apakah ini yang kamu inginkan? Kata-kata FIY sepertinya menyentuh ujung hati Nicholas Lu. Dia segera memanggil seseorang untuk membantu dan mengirimnya ke rumah sakit. Namun, kata-kata ibunya itu bertahan di telinganya dalam waktu yang lama. Apa yang harus dia lakukan jika terjadi sesuatu pada ibunya? Nicholas Lu sedang mondar-mandir di pintu ruang gawat darurat. Untuk pertama kalinya, dia kehilangan pijakan dan tidak tahu harus berbuat apa. Dulu badai yang sangat kencang seperti ini tidak layak muncul di dalam kehidupannya. Ketika kakek mendengar berita itu, dia segera bergegas datang. Hal pertama yang dia lakukan setelah tiba adalah menamparkan Nicholas Lu dengan kejam, kamu anak yang tidak berbakti. Bagaimana kamu bisa membuat ibumu marah? Setelah ayahmu meninggal, dia menolak menikah dengan orang lain demi kamu. Dia menjaga keluarga ini dan menjagamu di usianya yang masih muda. Apakah kamu pernah merasa sedih dengan keadaan ibumu? Nicholas Lu dengan kaku membiarkannya memukul. Rasa sakit fisik sekarang membuat hatinya lega. Setidaknya, dapat membuat dia mengurangi rasa bersalah di dalam hatinya. Bab 197. Memutuskan. Entah berapa lama mereka menunggu, lampu di ruang gawat darurat pun redup. FIY yang tidak sadarkan diri didorong keluar. Nicholas Lu ingin melangkah maju untuk memeriksa kondisinya, tetapi disingkirkan ke samping oleh kakek dengan tongkat. Kamu sekarang ingin melihat ibumu, apakah kamu ingin membuatnya mati karena marah? Nicholas Lu terdiam, kemudian kakek pun meliriknya. Sebelum kamu benar-benar menyelesaikan urusanmu dengan Jennifer, kamu tidak perlu bersikap munafik terhadap ibumu di sini. Kali ini, aku akan mengawasimu dengan baik. Hati kakek begitu pedih. Ketika melihat menantu perempuannya saat ini terlihat sangat lemah, dia sangat marah, hanya karena seorang Jennifer Wen, wanita yang tidak penting. Bagaimana dia bisa membuat ibu dan putra ini seperti ini? Kali ini, aku akan mengutus seseorang untuk memastikan keberadaan Jennifer. Jangan coba-coba mencari alasan untuk melindunginya lagi. Setelah kakek selesai berbicara, ia pun mengikuti dokter ke bangsal. Nicholas Lu menyaksikan ranjang rumah sakit didorong, jantungnya terasa begitu sakit. Sejak kecil hingga dewasa, ayahnya meninggal begitu cepat, hanya ibu yang selalu berada di sisinya. Seorang wanita yang begitu kaya raya hanya sendirian hingga menemani anaknya dewasa. Beberapa kerabat yang rakus akan uang tentu menanggung banyak kesulitan. Nicholas Lu mencengkeram gagang pintu dengan rasa bersalah dan rasa sakit di matanya. Pengurus rumah tangga melihatnya seperti ini pun berjalan mendatanginya. Tuan muda, kamu benar-benar salah terhadap masalah ini. Nyonya tidak mudah melakukan segalanya demi kamu selama bertahun-tahun. Dokter tadi mengatakan bahwa dia tidak bisa menerima sesuatu yang mengejutkannya jika dia seperti ini lagi. Kata-kata pengurus rumah tangga itu masuk ke dalam hati Nicholas Lu baik kata demi kata. Dia menatap ibunya yang terbaring di ranjang rumah sakit, matanya meredup, nada bicaranya rendah dan kesepian tidak seperti sebelumnya. Aku mengerti. Dihadapkan pada keadaan hidup dan mati, bagaimana dia bisa memilih? Nicholas Lu meninggalkan rumah sakit, pergi ke perusahaan, dan mengambil dokumen yang diberikan Vino Yu padanya beberapa hari yang lalu. Setelah Vino Yu ditangkap olehnya, sedikit demi sedikit memberikan banyak petunjuk, kini keberadaan ibu Jennifer Wen sudah ditemukan. Mungkin sudah waktunya untuk memutuskan masalah ini, setidaknya harus membawa Jennifer Wen keluar dari sini dulu. Jennifer Wen merasa bosan di villa, sekarang dia bahkan tidak punya pikiran untuk melarikan diri, jadi dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi di sini. Saat dia sedang fokus menonton TV, suara mesin mobil pun terdengar dari bawah. Jennifer Wen berjalan dan melihat bahwa itu adalah mobil Nicholas Lu yang diparkir di luar. Begitu melihat waktu, Jennifer Wen sedikit bingung mengapa Nicholas Lu datang ke sini di waktu saat ini. Meskipun dia sering datang ke sini dalam beberapa waktu ini, dia jarang muncul di sini selama jam kerja. Bagaimanapun, Nicholas Lu sangat serius dengan pekerjaannya. Ada firasat yang tidak menyenangkan di hati Jennifer Wen. Dia menahan napas. Dengan segera, Nicholas Lu naik ke atas, membuka pintu dan masuk. Jennifer Wen memandangnya tidak mengatakan apapun. Nicholas Lu meliriknya, ekspresi matanya terlihat rumit hingga dia tidak bisa mengerti apa yang sebenarnya terjadi padanya. Jennifer Wen belum pernah melihat Nicholas Lu seperti ini. Di matanya ada kesedihan dan rasa sakit yang tidak bisa dia sentuh, membuat orang memiliki ilusi tertekan hingga gelisah.
Keduanya saling memandang dalam diam untuk beberapa saat. Nicholas Lu berbicara dengan suara serak, "Jennifer, ibumu sudah ditemukan." Mata Jennifer Wen membelalak. Seketika, "Ibu, sudah ditemukan?" Kabar ini membuatnya benar-benar tidak bisa tenang. Matanya terasa sedikit sakit. Dia tidak bertemu ibunya selama lebih dari 3 tahun. Meskipun dia tidak menyerah mencari keberadaannya, proses ini sudah cukup menyiksa. Di mana dia? Aku akan pergi menemuinya. Jennifer Wen segera berdiri. Terlepas dari hal-hal lain, ia melupakan situasi menjaga jarak dengan Nicholas Lu saat ini. Ia menarik pakaian pria itu dan berkata, "Apakah sekarang dia baik-baik saja?" Nicholas Lu memandangi mata Jennifer Wen yang jarang berbinar. Sejak dia dikurung di sini, dia jarang menunjukkan mata indahnya yang begitu cerah hingga membuat hati siapapun tersentuh. Nicholas Lu menarik napas dalam-dalam. "Ganti pakaianmu, aku akan membawamu untuk pergi menemuinya." Ini mungkin hal terakhir yang bisa dia lakukan untuk Jennifer Wen. Penyakit FAY menyebabkan dia tiba-tiba kehilangan rasa percaya diri untuk terus menghadapi keluarga Lu. Dia tidak bisa menyakiti ibunya karena keinginannya yang egois. Dan Jennifer Wen, mungkin dia akan lebih bahagia daripada tinggal di sisinya secara paksa. Ini mungkin pilihan yang baik untuk semua orang. Ketika Jennifer Wen mendengar ini, dia tidak memiliki kecurigaan sedikitpun. Dia begitu bersemangat hingga tidak bisa memikirkan sesuatu yang aneh akan terjadi. Dia segera berganti pakaian pergi keluar dan mengikuti Nicholas Lu dari belakang meninggalkan tempat ini. Nicholas Lu melirik tempat ini untuk terakhir kalinya, menundukkan mata dan diam. Di bawah kuasa Nicholas Lu, visa Jennifer Wen dengan cepat didapat. Karena dia seorang wanita hamil, Nicholas Lu menggunakan pesawat khusus untuk mengirimnya ke sana. Jennifer Wen mengira ada yang tidak beres, tetapi melihat tampang lelah Nicholas Lu, dia tidak berani bertanya. Dia tidak tahu bagaimana pria ini tiba-tiba berubah pikiran, tidak lagi mengancam dirinya dengan menggunakan ibunya, bahkan mengirimnya untuk menemui ibunya. Tetapi bagaimanapun, ini adalah wujud dari keinginannya yang sudah begitu lama. Dia tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Namun, meskipun itu adalah pesawat khusus yang dipersiapkan oleh Nicholas Lu, kecepatan terbangnya lebih lambat dari pesawat biasa, namun Jennifer Wen masih mengalami ketidaknyamanan pada fisiknya. Awalnya, Nicholas Lu sedang memejamkan mata untuk mengistirahatkan pikirannya. Dia memperhatikan bahwa orang yang duduk di sebelahnya tampaknya gelisah dan tidak tidur nyenyak bahkan dengan penutup matanya, jadi dia membuka matanya untuk melihat apa yang terjadi. Baru kemudian dia menyadari bahwa wajah Jennifer Wen pucat, wajah kecilnya dipenuhi butiran keringat yang jatuh, tampak sangat menyedihkan. "Ada apa? Apakah kamu merasa tidak enak badan?" Nicholas Lu memegang tangannya dan merasakan dinginnya tangan Jennifer Wen. Ia pun tidak bisa menahan cemberut di wajahnya. Jennifer Wen menggelengkan kepalanya, "Aku baik-baik saja." Tangan Nicholas Lu hangat, suhu tubuh berasal dari tempat kedua orang itu membuatnya merasa seolah mengalami perubahan besar. Tampaknya, Nicholas Lu yang dulu adalah seperti ini. Dia memegang tangannya dan memberinya kehangatan dan kekuatan. Dia sudah lama tidak merasakan suhu seperti ini. "Mengapa kamu harus berpura-pura kuat?" Nicholas Lu memandangi perut Jennifer Wen yang buncit. Sebenarnya, wanita hamil seharusnya tidak boleh naik pesawat, tapi dalam keadaan khusus, dia hanya bisa melakukan ini. Jika tidak membuat Jennifer Wen keluar dari kota J secepatnya, maka kakek sendiri yang akan melakukan sesuatu terhadapnya. Khawatir dia akan merasa lebih tidak nyaman dari saat ini. Memikirkan hal ini, anehnya pria itu tidak lagi begitu membenci anak dalam perutnya. "Apakah kamu akan menyalahkanku? Membiarkanmu yang sedang hamil pergi ke luar negeri?" "Tidak, aku sendiri yang rela melakukannya. Aku ingin mencari ibuku." Jennifer Wen merasa bahwa Nicholas Lu saat ini tidak beres. Dalam satu malam dia sepertinya telah kembali menjadi sosok pria yang memperlakukannya dengan lembut. Tidak ada hambatan, tidak ada ketegangan. Perubahan ini terjadi secara misterius, tetapi entah kenapa Jennifer Wen tidak ingin merusaknya. Nicholas Lu memanggil staf medis di pesawat dan memberi perawatan pada Jennifer Wen, lalu dia memeluknya dan mengendus aroma samar di tubuhnya. Bab 198. Sudah menemukan ibu. Keduanya diam-diam tenggelam dalam harmoni yang telah lama hilang ini. Dalam pelukan Nicholas Lu, Jennifer Wen dengan cepat menjadi mengantuk, rasa mual juga perlahan berkurang. Bau samar parfum pada pria itu membuatnya tenang, perlahan memejamkan mata dan tertidur. Setelah sekitar beberapa jam, pesawat mendarat dengan mulus di bandara pribadi di Amerika Serikat. Nicholas Lu melihat bahwa Jennifer Wen masih tertidur. Dia merasa tidak berdaya, tetapi dia juga tidak tega untuk membangunkannya. Lagi pula, sangat sulit bagi wanita hamil untuk bepergian dengan pesawat, jadi dia menggendongnya dan tiba di mobil yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.
Mungkin karena merasa tidak nyaman, atau mungkin terlalu lelah, Jennifer Wen belum juga bangun, membiarkan Nicholas Lu terus memeluknya. Nicholas Lu memandangi wajah tidurnya yang tenang dengan perasaan rumit di hatinya. Dia benar-benar tidak ingin menyerah pada wanita ini, tidak ada orang lain yang bisa membuatnya merasa seperti itu. Sekali melewatkannya, mungkin tidak akan pernah menemukannya lagi. Namun, kini ia hanya bisa mengantar Jennifer Wen tinggal di luar negeri, agar tidak menimbulkan masalah. Jennifer Wen tidur sebentar di dalam mobil, kelelahannya berangsur-angsur berkurang, membuka matanya, baru menyadari bahwa dia sudah turun dari pesawat. Melihatnya lagi, dia benar-benar tertidur di pelukan Nicholas Lu, apalagi dia tidur dalam keadaan buruk, meneteskan air liur, hingga membasahi kemeja pria itu. Jennifer Wen tersipu malu, ia menyeka sudut mulutnya, dan duduk dengan canggung, "Maaf aku ketiduran." Nicholas Lu tidak mengatakan apa-apa. Dia melirik ke pakaian yang dibasahi olehnya, "Sepertinya kualitas tidurmu cukup bagus." Jennifer Wen tiba-tiba merasa sangat malu, dia juga tidak melakukannya dengan sengaja, tapi pelukan Nicholas Lu terlalu menipu, seolah-olah dia tidak perlu mengkhawatirkan angin dan ombak di luar, membuatnya merasa aman sebelum dia menyadarinya hingga dia tertidur. Untungnya, Nicholas Lu tidak terus mengejeknya. Tidak lama kedua orang itu duduk di dalam mobil berhenti di depan sebuah panti jompo di pinggiran kota. Napas Jennifer Wen langsung menjadi tidak lancar, apakah di sini? Saat membayangkan akan segera bertemu dengan ibunya, jantung Jennifer Wen berdegup sangat kencang sehingga dia tidak bisa lagi menahan suasana hati yang penuh dengan semangat. Ya, di sini. Nicholas Lu mengangguk, lokasi di sini terpencil, bahkan bukan panti jompo dengan kualifikasi medis yang matang. Agaknya, keluarga Wen melakukan ini karena ingin menghemat uang dan juga untuk menyembunyikan keberadaan ibu Jennifer Wen hingga muncul dengan ide yang buruk seperti ini. Pantas saja Jennifer Wen sebelumnya tidak bisa menemukannya, bagaimanapun, tidak ada registrasi resmi di tempat seperti itu, bagaimana dia bisa menemukannya? Jennifer Wen buru-buru membuka pintu mobil dan berjalan turun, ia pun melihat gambaran keseluruhan dari tempat ini, ledakan kesedihan dan amarah muncul di hatinya. Tempat yang disebut panti jompo ini tampak tidak diurus, berantakan, dibiarkan begitu saja, bahkan para karyawan di sini tidak menggunakan seragam. Mungkinkah ibunya dirawat dengan baik di tempat seperti itu? Jennifer Wen sangat marah kepada Richard Wen, setidaknya setengah dari harta keluarga Wen adalah milik ibunya, tetapi meskipun mereka tidak membaginya itu tidak masalah, tapi ternyata mereka bahkan begitu asal-asalan dalam memberikan pemulihan penyakit pada ibunya, benar-benar sudah keterlaluan. Masuklah. Nicholas Lu melihat kejengkelan Jennifer Wen. "Aku telah mempersiapkan sebuah panti jompo terkemuka di dunia, sebentar lagi kita bisa mengantar bibi ke sana." Ketika Jennifer Wen mendengar Nicholas Lu mengatakan ini, dia sedikit terkejut, tetapi dia lebih tersentuh, kebencian di dalam hatinya telah menghilang. Hanya dalam ketidakberdayaan semacam ini dia menemukan betapa sangat diperlukannya bantuan Nicholas Lu baginya. Dua orang masuk, seorang yang berpakaian lusuh melihat pemandangan ini dan ingin menghentikannya, namun dilihat oleh Nicholas Lu. Tatapan acuh tak acuh pria itu membuatnya tidak berani berbicara omong kosong dan hanya bisa pergi dalam diam. Dengan segera, dia lari keluar, menelepon keluarga Wen, melaporkan bahwa seseorang telah datang. Saat keluarga Wen mengirim ibu Jennifer Wen ke sini, mereka mendesaknya untuk menyembunyikan keberadaannya, karena itu, mereka juga memberikan banyak uang tambahan. Jennifer Wen segera menemukan tempat di mana ibunya berada. Begitu dia masuk dan melihat ibunya di ranjang rumah sakit, matanya memerah, dia tidak peduli bahwa dia sedang hamil, ia lari beberapa langkah, "Ibu." Diana Bal bukan lagi seorang ibu yang anggun dan cantik yang dia ingat, karena berada di tempat tidur dalam waktu yang lama, kulitnya menjadi sangat pucat, masih ada jarum infus yang tertusuk di tangannya, karena dia terlalu kurus, jadi, pembuluh darah seolah menonjol keluar, terlihat sangat mengerikan. Khususnya, kondisi kebersihan di sini kurang baik, selimut di Diana Bai semuanya kotor, badan masih mengeluarkan bau tak sedap. Jennifer Wen pun mengerti, ancaman Richard Wen yang dulu diarahkan kepadanya adalah bohong. Apapun yang dia katakan, selama dia patuh pada Cherry Wen dan tidak memperpanjang masalah, dia akan merawat ibunya dengan baik, itu semua bohong. "Ibu, maafkan aku tidak berguna, aku telah membuatmu menderita." Jennifer Wen tidak bisa menahan tangis, seolah dia tidak menyadari bau tidak sedap di tubuh ibunya, dan mulai menangis di depan tempat tidurnya. Selama 3 tahun, ketika dia setiap hari di penjara dan berusaha untuk keluar, dia terus memikirkan hari ketika dia bertemu ibunya lagi, tetapi dia tidak menyangka akan seperti ini, ibunya disiksa seperti ini, sudah tak tampak seperti manusia maupun hantu.
orang-orang keluarga Wen sama sekali bukan manusia. Nicholas Lu melihat bahwa emosi Jennifer Wen tidak terkendali. Ia pun mengerutkan kening. Dia juga baru saja mendapatkan informasi ini, jadi langsung bergegas ke sini. Dia tidak menyangka akan seperti ini. Dalam hatinya, bagi dia keluarga Wen memiliki kesan yang jauh lebih buruk. Bagaimanapun, keluarga Wen tidak kekurangan uang, tetapi menempatkan seseorang di tempat seperti itu, selain sengaja membiarkannya menderita, tidak ada kemungkinan lain. Jennifer, berhenti menangis, bangun. Nicholas Lu melangkah maju dan menarik Jennifer Wen dari tempat tidur. Melihat mata merah tangis wanita itu, hatinya juga ikut sakit. Aku sudah memanggil seseorang untuk membawa Bibi dengan ambulans. Kita akan pergi dari sini secepat mungkin. Khawatir emosi Jennifer Wen akan mempengaruhi kesehatannya, Nicholas Lu dengan tegas memberi perintah. Jennifer Wen memandang wajah pria itu dan mengangguk. Pada saat ini, dia seperti anak kecil yang tidak tahu apa-apa dan Nicholas Lu adalah penyelamatnya. Tak lama kemudian, ambulans yang dipanggil oleh Nicholas Lu datang. Jennifer Wen bersiap-siap terlebih dahulu dan membantu Diana Bai dari tempat tidur. Saat hendak memanggil orang-orang di lantai bawah untuk datang membantu, tiba-tiba beberapa orang datang menghalangi pintu. Maaf, ini pasien kami. Atas perintah keluarga pasien, kalian tidak bisa membawanya pergi. Setelah laporan itu, Richard Wen bergegas datang dengan seseorang. Diana Bai adalah senjata rahasianya untuk mengancam dan menekan Jennifer Wen. Jika dia dibawa pergi oleh Jennifer Wen, khawatir kejahatan yang dulu tidak akan bisa ditekan lagi. Bab 199. Terluka demi dia. Jennifer Wen memandang orang-orang ini dengan marah. Ketika dia baru saja memapa ibunya bangun dari ranjang rumah sakit, dia bahkan melihat luka yang sudah membusuk. Orang-orang di sini sama sekali tidak memiliki etika profesional. Mereka hanya melempar orang ke tempat tidur dan mengabaikannya. Sekarang, mereka masih memiliki wajah untuk membiarkan dia meninggalkan ibunya. Aku adalah putrinya, aku ingin membawanya keluar dari sini. Orang-orang di rumah sakit ini tidak kenal dengan Jennifer Wen, dan juga tidak tahu asal-muasal Nicholas Lu. Mereka hanya tahu bahwa jika Diana Bai dibawa pergi, maka Richard Wen akan datang membuat masalah, jadi sekelompok orang menghalangi pintu dan menolak untuk menyerah sama sekali. Aku tidak peduli siapa kamu, bagaimanapun, pasien tidak bisa dibawa pergi, jika tidak, kalian satu pun jangan pergi. Tempat yang disebut panti jompo ini tidak memiliki dokter sama sekali, yang ada adalah beberapa penipu yang tidak memiliki kualifikasi medis. Diana Bai adalah bisnis yang akhirnya dapat mereka tipu, bagaimana mungkin bisa dilepaskan begitu saja? Nicholas Lu tampaknya tidak menyangka mereka begitu keras kepala, wajahnya semakin suram. Bagaimana jika aku mengatakan tidak? Mereka datang hari ini untuk membawa pasien pergi. Semuanya, maju. Melihat Jennifer Wen dan Nicholas Lu tidak mendengarkan mereka melambaikan sesuatu di tangan mereka. Nicholas Lu pun segera melindungi Jennifer Wen di belakangnya. Kamu harus cepat keluar dari sini, aku akan menghalangi mereka. Nicholas Lu hanya merasa bahwa dia ceroboh, tidak disangka orang-orang di sini akan berani main tangan, mungkin mereka tidak tahu menulis kata kematian. Nicholas Lu melindungi Jennifer Wen sampai ke depan pintu, tetapi Jennifer Wen tidak dapat membayangkan bagaimana dia akan menghadapi begitu banyak orang jahat ini. Tapi Jennifer Wen memandangi sekelompok orang yang agresif tersebut. Kebanyakan dari mereka adalah orang asing. Mereka semua berperawakan tinggi dan kuat. Mereka melambaikan tongkat di tangan mereka, sangat mengerikan. Bagaimana Nicholas Lu bisa menghadapinya sendiri? Apakah kamu ingin tinggal di sini sampai aku melindungimu? Anak di perutmu, apakah kamu tidak peduli? Nicholas Lu mengambil kursi di depannya dan menghalangi serangan orang-orang itu. Pada saat ini, seorang pria bergegas, membidik Jennifer Wen dan ingin memukulnya. Wanita ini sangat jelas adalah seorang wanita hamil, dia mengalami masalah, pria ini pasti sedang dalam kekacauan. Nicholas Lu melihat gerakan pria itu dengan kilatan cahaya dingin, dia bergegas dengan cepat, tetapi sudah terlambat untuk menahan benda yang dipegang di tangannya. Nicholas Lu hanya bisa menggunakan punggungnya sendiri untuk menahan serangan ganas itu. Pria itu melakukan gerakan berat, meskipun Nicholas Lu mengencangkan ototnya, dia masih merasakan sakit yang menusuk dan langsung terbatuk 2 kali. Jennifer Wen kaget, dia selalu berpikir bahwa Nicholas Lu akan membenci bayi di perutnya, bahkan berpikir akan lebih baik jika bayi itu tidak ada, tetapi sekarang dia dipukuli untuk melindunginya. Nicholas Lu menatapnya, mengapa kamu tidak segera pergi? Jika Jennifer Wen tidak pergi, khawatir orang-orang ini akan mendatanginya. Jennifer Wen juga menyadari bahwa orang-orang ini tidak bermoral. Aku mengerti, aku akan keluar dan memanggil seseorang, kamu jangan sampai mengalami hal buruk.
Jennifer Wen menyelesaikan kata-katanya dengan susah payah. Di bawah perlindungan Nicholas Lu yang sulit, ia menoleh dan berlari keluar. Nicholas Lu hampir tidak bisa menahan serangan orang-orang ini sendirian. Beberapa tempat di tubuhnya sudah terluka, tetapi dia masih menjaga pintu dan tidak mengizinkan siapapun untuk keluar dan mengganggu kesempatan Jennifer Wen. Jennifer Wen berlari ke bawah, dia mengeluarkan ponselnya dan ingin menelepon polisi. Saat ini, ambulans menderu masuk, Jennifer Wen dengan cepat melambaikan tangan, Jordi-an dan beberapa dokter profesional pun turun. Jennifer Wen bergegas mendatangi Jordi-an, orang-orang itu tidak membiarkan kita membawa dia pergi. Sekarang keadaan Nicholas di dalam sangat berbahaya, cepat dan bantu dia. Begitu Jennifer Wen selesai berbicara, Jordi-an bergegas masuk dengan membawa seseorang, Jennifer Wen juga benar-benar lega dan mengikuti di belakang mereka. Begitu masuk, terlihat sosok Nicholas Lu dari belakang yang menjaga pintu, hanya seorang diri tetapi tidak bisa dihancurkan. Pakaiannya yang selalu rapi dan anggun saat ini telah dirobek oleh senjata yang ada di tangan orang-orang itu, baju itu compang camping di badannya, sangat menyedihkan, bahkan kulitnya tergores di banyak tempat, bau darah yang menyebar dari sekujur tubuhnya membuat orang sangat terkejut. Namun, meski begitu, tidak ada yang lari keluar dari ruangan itu, semua orang dihalangi dengan tegas oleh Nicholas Lu, tidak menimbulkan ancaman sedikit pun bagi Jennifer Wen. Jennifer Wen bahkan tidak tahu harus berkata apa, dia menutup mulutnya dan menggigit tangannya, berharap rasa sakit itu akan menenangkan hatinya, dia benar-benar tidak menyangka bahwa Nicholas Lu akan bertaruh nyawa untuknya, hal ini membuat dia ingin menangis. Orang-orang yang dibawa oleh Jordi-an dengan cepat menghajar mereka yang membuat masalah, lalu Jennifer Wen berjalan menghampiri dan mendukung Nicholas Lu, kamu baik-baik saja? Kenapa kamu begitu sombong menunjukkan kekuatanmu? Jelas-jelas dia membenci anak di perutnya. Karena dengan alasan seperti ini, mengapa harus menggunakan tubuh untuk memblokir serangan untuknya? Dia telah memutuskan untuk meninggalkannya, tapi bagaimana dia bisa membiarkannya pergi dengan melakukan ini? Aku tidak bisa melihat siapapun memukul wanita di depanku, apakah tidak boleh? Nicholas Lu memandangi mata Jennifer Wen, matanya yang indah saat ini memerah, ia tampak seperti kelinci yang ketakutan, kapan saja bisa menjatuhkan air mata. Jordi-an memanggil seseorang untuk memberi pejaran orang-orang yang tidak takut dengan Tuhan ini. Ia berjalan mendekat, mendengar apa yang dikatakan Nicholas Lu, entah berapa banyak ia memutar matanya. Disebut apa ini? Melakukan apa yang sebenarnya tidak diinginkan olehnya, Nicholas Lu tidak akan melakukan apapun untuk wanita manapun, atau menghalangi serangan orang lain demi dia, jelas-jelas peduli pada Jennifer Wen, kenapa dia menolak mengakuinya? Nona Wen, kita harus cepat pergi, ambulans di luar sudah siap. Ketika Jennifer Wen mendengar ini, dia mengangguk dengan cepat. Jordi-an takut dia tidak bisa menahan berat badan Nicholas Lu, jadi dia mengambil alih untuk memegang Nicholas Lu. Jennifer Wen mengikutinya selangkah demi selangkah di belakangnya, seperti anak kecil yang melakukan kesalahan, kepalanya tertunduk. Jika bukan karena dia ragu-ragu dan menunda waktu, mungkin Nicholas Lu tidak akan terluka separah itu. Jennifer Wen melihat pakaian robek di punggung pria itu, dia benar-benar kuat, Nicholas Lu tentu merasa sangat sakit. Dia tidak bisa membayangkan. Nicholas Lu santai dan membiarkan Jordi-an menanggung sebagian besar berat badannya. Kemudian, dia memiliki energi untuk memperhatikan hal-hal lain. Benar saja, ketika menoleh ke belakang, terlihat wanita kecil yang layu seperti terong telah dipukul oleh sembuhan beku, kepalanya tertunduk, terlihat sangat menyedihkan. Aku sudah bilang, kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak, aku hanya tidak ingin melihat wanita hamil dipukuli di depanku, dan aku tidak ingin melihat seseorang terbunuh. Jordi-an melihat Jennifer Wen menunduk dan merasa bersalah, ia juga tidak lagi mengeluarkan kata-kata fitnah. Saat berjuang untuk membawa Nicholas Lu ke depan, ia melirik Jennifer Wen. Nona Wen, kamu tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri, bos melakukannya dengan sukarela. Jika dia tidak mau, tidak ada yang bisa memaksanya untuk melakukannya. Mendengar ini, Nicholas Lu menatap tajam ke arah Jordi-an, tetapi secara tidak sengaja memengaruhi luka di tubuhnya, ia pun tidak bisa menahan senyum kesakitan. Bab 200. Apakah kamu tulus? Jennifer Wen melihatnya, merasa tertekan dan bersalah lagi, jangan bergerak, cepat masuk ke mobil. Setelah mengatakan itu, Jordi-an pun mempercepat langkahnya dan dengan cepat memasukkan Nicholas Lu ke dalam mobil. Jennifer Wen menyaksikan ibunya diangkat ke dalam ambulans dan duduk di sebelah usungan. Meski sekarang tak bisa berbuat apa-apa atau banyak membantu, ia tetap memegangi tangan ibunya, berbeda dari kehangatan dalam ingatannya, kini tangan ibunya sudah kurus dan tinggal segenggam tulang, begitu dingin, dipenuhi dengan lubang bekas tusukan jarum yang besar dan kecil.
Selama bertahun-tahun, dia terbaring di ranjang rumah sakit seperti ini, menghabiskan waktu dengan tubuh kaku. Ibu, sekarang sudah tidak ada masalah lagi, aku tidak akan membiarkanmu mengalami penderitaan seperti ini lagi. Jennifer Wen duduk di samping. Bergumam pada dirinya sendiri, Nicholas Lu memandangi dirinya yang tampak merasa sangat bersalah. Ia pun langsung menghiburnya, kamu tidak bisa disalahkan untuk masalah ini, keluarga Wen yang keterlaluan. Lebih baik jangan membicarakan mereka. Begitu menyebut keluarga Wen, Jennifer Wen tidak sabar untuk mengambil pisau dan bertaruh nyawa dengan mereka. Mereka ternyata seperti ini memperlakukan orang sakit yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Wajah Nicholas Lu juga tampak sangat suram, satu sisi luka di tubuhnya sangat sakit. Di sisi lain, keluarga Wen sudah berkali-kali menimbulkan masalah seperti ini dan telah menyentuh batas kesabarannya. Jika bukan karena bahaya yang begitu serius, khawatir mereka akan datang ke masalah Jennifer Wen, dan untuk waktu yang lama, dia tidak akan bisa menemaninya di luar negeri. Sepertinya harus dilakukan secepat mungkin. Nicholas Lu menyipitkan matanya, secercah cahaya dingin melintas di matanya, lalu dia melihat ke arah Jordian yang sedang duduk di samping. Apakah orang-orang itu sudah dikendalikan? Para bajingan itu sepertinya sudah siap, karena mereka berani melakukan sesuatu. Jangan salahkan dia karena bersikap sungkan. Mereka semua telah ditangkap, dengan cepat akan menemukan siapa orang di belakang mereka. Jordian segera memberikan laporan. Pada kenyataannya, masalahnya sudah sangat jelas, tetapi dia tidak ingin mengatakan di depan Jennifer Wen bahwa keluarga Wen yang mengirim seseorang untuk merusak situasi. Dengan cara ini, untuknya itu terlalu kejam. Nicholas Lu mengangguk. Pada saat itu, ambulans berhenti di depan pintu rumah sakit yang telah dipersiapkan. Jennifer Wen mengikuti staf medis keluar dari mobil, lalu menemani mengantar ibunya untuk melakukan pemeriksaan. Jennifer Wen menyadari sesuatu yang tidak beres ketika ibunya didorong untuk melakukan CT scan. Dia baru saja sibuk menemani ibunya, hingga melupakan luka Nicholas Lu. Setelah berpikir, dia buru-buru mencarinya. Nicholas Lu ada di bangsal di sisi lain. Dokter memeriksanya. Tidak terlalu parah, kamu hanya lebih beruntung. Luka-luka itu semuanya luka kulit, yang ada di punggung memang lebih serius, tapi tidak melukai tulang. Istirahat selama beberapa hari maka akan segera membaik. Jennifer Wen melihat Nicholas Lu melepas kemejanya, tubuhnya yang semula sempurna seperti pahatan, dipenuhi bekas luka, memar, dan goresan dari kuku, dan yang paling mengejutkan adalah memar panjang di punggungnya. Memar itu demi melindunginya terhadap serangan pada perutnya. Hati Jennifer Wen sepertinya terkena sesuatu, tidak ada yang pernah melakukan hal seperti itu padanya, begitu mengabaikan segalanya, sehingga dia bahkan tidak peduli dengan keselamatannya sendiri. Nicholas Lu mengerutkan kening dan membiarkan dokter memberinya obat. Saat ini, ia memperhatikan ada sosok kurus dan langsing di ambang pintu. Selain Jennifer Wen, siapa lagi? Apa yang kamu lakukan berdiri di depan pintu? Suara Nicholas Lu menyela pikiran Jennifer Wen. Dia berjalan masuk dengan suasana hati yang rumit dan melihat lukanya, sakit atau tidak, itu semua salahku. Jika bukan karena aku. Sudahlah, aku tidak ingin mendengarkannya. Nicholas Lu tidak ingin melihat Jennifer Wen menyalahkan dirinya sendiri. Kemarilah dan berikan aku obat. Nicholas Lu mengangkat tangannya, ada beberapa goresan di atasnya. Lukanya memang tidak dalam, tapi juga perlu diolesi obat anti-infeksi. Baiklah, Jennifer Wen segera berjalan, menundukkan kepala dan mengambil obatnya, dengan hati-hati mengoleskan obat itu pada lukas Nicholas Lu dengan kapas. Saat melakukannya, dia melihat ekspresi pria itu, khawatir akan membuat dia merasa sakit. Untuk beberapa saat, keduanya sempat linglung, ada saat ketika mereka terlihat seperti ini. Jennifer Wen mengolesi obat untuknya dengan tenang. Saat itu tidak ada rasa ragu di antara mereka, tidak ada jarak, hanya ada perhatian satu sama lain. Ekspresi mata Nicholas Lu lebih gelap, dan matanya menjadi sedikit lebih panas. Dokter pergi dari sini setelah memberikan obat padanya. Jennifer Wen juga hampir selesai mengoleskan obat. Dia mendongak dan melihat mata pria itu berapi-api, rasa panas muncul di wajahnya. Aku akan pergi dan melihat apakah pemeriksaan ibuku sudah selesai. Nicholas Lu menarik tangannya. Jennifer Wen ingin menghindar, tapi khawatir pemberontakannya akan mempengaruhi lukanya lagi, jadi dia tidak bergerak dan membiarkannya memeluknya dengan patuh. Bagaimana, apakah kamu takut? Situasi hari ini benar-benar sedikit berbahaya, jika wanita lain yang memiliki nyali yang kecil, khawatir akan ketakutan. Jennifer Wen menggelengkan kepalanya,
Nicholas Lu ada di sini, dia tentu tidak takut, pria ini selalu dapat muncul di saat paling sulit untuk melindunginya dan memberinya rasa aman. Nicholas Lu melihat sikapnya yang menurut dan menjilat bibirnya. Awal mula membawanya ke sini, di satu sisi membawa dia menemui ibunya, dan itu sangat mengkhawatirkan, di sisi lain, juga karena penyakit FAY hingga membuat dia tidak bisa lagi bersikap keras ke Paka. Dia bahkan berpikir, mungkin, lebih baik membiarkan dia bebas. Tapi bagaimanapun juga, lebih baik tidak seperti ini. Ketika dia hampir dipukuli, reaksi bawah sadar di dalam hatinya tidak bisa menipu siapapun pada saat itu. Dia benar-benar peduli padanya, bahkan jika terluka deminya, dia rela. Nicholas Lu belum pernah merasakan perasaan seperti ini sebelumnya. Jennifer, ada yang ingin kukatakan. Nicholas Lu membuka mulutnya, ia jarang terlihat gugup seperti ini. Jika aku bilang, aku ingin kamu menungguku di luar negeri selama beberapa waktu, apakah kamu bersedia? Jennifer Wen memandangi Nicholas Lu dengan takjub, dia tidak menyangka bahwa dia akan mengatakan ini. Selama ini, dirinya hanya bisa melakukan apa yang ingin dia lakukan dan dia hanya bisa menurut. Aku akan mencari tempat tinggal kamu dan ibumu dengan tenang, tetapi kamu harus menungguku selama setahun dan aku akan datang menemuimu. Seperti yang dikatakan Nicholas Lu, dia tidak ingin melepaskan wanita ini. Satu-satunya cara adalah menyelesaikan masalah di China, menstabilkan kondisi di sana, lalu perlahan-lahan membuat FAY menerima Jennifer Wen. Jennifer Wen menatap mata Nicholas Lu. Berkali-kali dia tidak mengerti apa yang dia pikirkan. Dia jelas-jelas dengan sikap mendominasi memaksa dirinya untuk berada di sisinya. Sekarang, dia sepertinya menantikan jawabannya. Kalau begitu kamu jawab satu pertanyaan dariku. Pandangan Jennifer Wen tertuju pada luka di tubuh pria itu. Itu karena luka yang ditinggalkannya, jadi memberinya jejak meleleh di hatinya yang membeku. Apakah kamu tulus menyukaiku dan kamu benar-benar ingin bersamaku? Jennifer Wen memandang Nicholas Lu dengan serius dan mengerahkan seluruh keberaniannya untuk membicarakan masalah ini. Dia takut Nicholas Lu tiba-tiba memalingkan wajah seperti sebelumnya, dan tiba-tiba menertawakannya dengan sangat kuat, tetapi lebih baik bertanya, jika dia tidak menanyakan pertanyaan ini, dia khawatir akan terus memikirkannya.